Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku, sahabat-sahabatku, para pemrogram mata kuliah tasawuf modern. Kali ini adalah pelajaran yang ke-10, yaitu tasawuf modern inda failasuf. Para failasuf itu failasuf muslim memprediksi pemikirannya, membangun pemikirannya itu. Tasawuf modern itu adalah syukur. Nah, syukur itu apa? Tapi untuk orang itu mau masuk kepada syukur, menurut filsuf ini harus melalui pintu ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Jadi ihsan itu menyembahlah kepada Allah seakan-akan kamu mampu melihat Allah. Dan jika kamu belum mampu melihat Allah, Allah yang melihat kamu. Jadi ibadahnya orang ihsan itu adalah ibadah yang masih tingkatan kepercayaan, masih tingkatan teoritis. Jadi bisa khusyuk, bisa, karena dirinya merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi kita orang ihsan itu sholat. Nah, sholat itu kan masih belum tahu. Yang diketahui itu adalah hanya perintah, maka hukumnya wajib. Nah, dia melakukan sholat itu karena belum makrifat. Nah, karena belum makrifat, Allah yang makrifat kepada kamu, Allah yang melihat kamu, yang memperhatikan kamu. Nah, orang ihsan itu yang khusyuk itu di dalam Al-Quran itu mendapat titel muhsinun, muhsinin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu menurut filsuf ini dikembalikan kepada Al-Quran. Siapa yang berbuat baik itu menurut Al-Quran dan hadis? Muhsinun, orang muhsinin. Adik-adikku yang sangat saya hormati, orang yang muhsinin seperti ini sebetulnya sudah takwanya itu, ketingkat takwanya itu adalah tingkatan perintah Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah itu? Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, jauhi semua. Apa yang aku perintahkan, kerjakan yang kamu mampu. Nah, haula'il muhsinun ini, orang yang di tingkatan ihsan itu mengerjakan perintah Rasulullah yang dia mampu. Kalau yang tidak mampu ya tidak dikerjakan. Kalau Islamnya antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini dikerjakan semata-mata wajib. Karena semata-mata wajib, ini dikerjakan dan merasa diperhatikan oleh Allah, muhsinun, mendapat titelnya itu. Kemudian itu di tingkatan yang kedua, pintunya itu. Pintu yang kedua itu melalui jihad. Apa jihad itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu firman Tuhan.
orang-orang yang berjihad berusaha menuju saya, lanahdiyannahum subulana, saya pasti memberi hidayah menuju saya kepada mereka itu. Jadi jihad sekarang itu kita sholat di tingkatan berjihad merupakan kebutuhan. Tadi kan merupakan kewajiban, sekarang ini merupakan kebutuhan. Jadi kita tingkatkan ibadah kita itu sehingga seluruh ibadah kita itu namanya kebutuhan jihad. Nah, orang yang sampai kepada tingkatan jihad yang tertinggi itu adalah al-mujahidun titelnya di dalam Al-Quran, atau mujahidin. Jadi orang yang mampu berjihad. Jadi dia kalau sudah orang yang tingkatan jihad, ilmunya itu sudah dia melakukan apa saja sudah bukan berdasarkan kewajiban, berdasarkan keyakinan. Dari keyakinan yang mendalam. Nah, keyakinan yang mendalam dari mana? Dari pribadinya. Nah, orang yang mempunyai keyakinan yang dalam melalui pribadinya itu namanya mujahid. Nah, kalau titel tasawufnya apa ini mujahid ini? Titel tasawufnya itu sudah sampai kepada mukasyafah. Jadi akalnya itu karena berdasarkan keyakinan, akalnya itu adalah cemerlang, mempunyai sinar. Sinar menuju apa? Menuju yang Maha Satu itu. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sampai kepadanya itu, maka orang yang mujahidin itu adalah mukasyafah, tingkat kewaliannya. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, yang ketiga itu adalah takwa untuk mencapai syukur ini. Jadi muhsinin itu orang yang sampai kepada muhsinin itu sudah bersyukur. Orang yang sampai mujahidun itu sudah bersyukur kata. Tapi bersyukur yang betul-betul bersyukur di dalam inti makrifatnya adalah takwa. Apa kata Tuhan takwa itu? Ittaqullaha la'allakum tashkurun. Takwa itu ada 3 sebetulnya bagi hambanya itu. Karena hamba ini ada mempunyai 3 dimensi. 1 itu dimensi khalifah, 2 itu dimensi hamba, 3 itu dimensi setan. Jadi manusia itu punya 3 dimensi di dalam dirinya. Yang sebagai khalifah itu hujjahnya inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Tuhan di dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai hamba hujjahnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kita itu sebagai hamba. Nah, sebagai setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi sekarang dibahas dari bawah aja. Mahasiswa saya bertanya, apa Rasulullah pernah menjadi setan? Pernah. Ketika itu Rasulullah mengancam umatnya, umatku kalau tidak mau sholat ke masjid saya, akan saya bakar rumahnya. Rasulullah tidak pernah membakar. Nah, jadi Rasulullah itu sudah bisa berperan menjadi setan. Tapi di dalam buku-buku itu bukan setan, basyirau wa nadhiro. Jadi Rasulullah itu sukses dakwanya itu basyirau wa nadhiro. Nadhiro itu membawa kepada basyirau, membawa kepada kebaikan. Nadhiro itu mengancam-ngancam tadi itu. Jadi Rasulullah itu sukses dakwahnya itu dengan melalui basyirau wa nadhiro. Yang kedua sebagai hamba. Sebagai hamba itu orang yang takwa sebagai hamba bagaimana? Orang yang takwa sebagai hamba itu adalah kata kitab-kitab itu
Takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu bagi hamba melaksanakan seluruh yang diperintah, menjauhi seluruh larangannya. Jadi itu takwa. Padahal sebagai hamba itu takwanya menurut Rasulullah enggak seperti itu. Wa ma amartukum bihi wa ma nahaitukum bihi fajtanibu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang saya larang, jauhi semuanya, tidak ada dispensasi. Apa yang saya perintahkan, kerjakan yang kamu mampu. Jadi meningkatkan ibadah itu step by step. Yang pertama ihsan, yang pertama itu adalah jihad, yang terakhir itu takwa ala hamba itu. Terus, tapi takwanya seorang khalifah, apa takwanya seorang khalifah? Takwanya seorang khalifah itu i'ta'ul hukuk alal mustahiq, memberikan hak-hak kepada yang berhak. Itu takwanya seorang khalifah. Dan khalifah itu siapa? Wakil Tuhan. Makanya orang yang takwa yang tertinggi itu adalah bisa makrifat, karena dirinya itu sudah bisa menjadikan dirinya itu seperti Tuhan karena wakilnya Tuhan. Nah, sekarang ini begini, contoh. Yang wajib membantu orang siapa? Tuhan. Yang wajib menolong orang. Lalu Tuhan mengirimkan hambanya untuk menolong. Nah, ternyata hambanya itu pernah bermusuhan, pernah crash. Lalu tidak mau bersyukur. Salah. Oleh Rasulullah diilokno dalam hadis. Man lam yashkurinna lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena manusia itu adalah sebagai khalifah, wakil Tuhan untuk menolong kita alal birri wat taqwa. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, apa takwa menurut khalifah? I'ta'ul hukuk alal mustahiq, memberikan hak-hak kepada yang berhak. Nah, seorang khalifah itu di dunia itu bertemu dengan 5 zat. Satu itu bertemu dengan Tuhan. Lalu apa haknya Tuhan itu? Disembah. Loh, bagaimana caranya menyembah kepada Tuhan? Kata Rasulullah, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berikan ini kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kalau ini diberikan kepada Tuhan tidak tertinggal, maka kita sudah menjadi orang syakirin, menjadi orang yang bersyukur. Nah, syahadat itu juga di tingkatan seorang muttaqun itu, orang yang super pintar ini. Syahadatnya itu ada tahapan-tahapan. Lek tingkatan muhsinun itu syahadatnya itu masih kepercayaan. Jadi ketika dia mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak mampu menyaksikan kan? Maka ini tingkatan kepercayaan. Kalau tingkatan kepercayaan maknanya sebetulnya seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bermakna a'taqidu anna la ilaha illallah wa a'taqidu anna muhammadar rasulullah. Saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan saya percaya Muhammad utusan Allah. Tapi kalau sudah tingkatan mujahidun, syahadatnya itu naik tingkatan tasdiki. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bermakna usaddiqu anna la ilaha illallah wa usaddiqu anna muhammadar rasulullah. Saya betul-betul percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan saya betul-betul percaya saya betul-betul tahu secara rasional tidak ada Tuhan selain Allah dan saya betul-betul tahu secara rasional Muhammad utusan Allah.
maka Allah menjadi kebutuhannya, Muhammad menjadi kebutuhannya. Kalau muhsinun, Allah menjadi kepercayaannya, Muhammad menjadi kepercayaannya. Nah, di tingkatan muttaqun atau syakirun, syahadatnya itu sudah idroki. Jadi dia ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bimakna adriku anna la ilaha illallah wa adriku anna muhammadar rasulullah. Saya betul-betul merasakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya betul-betul merasakan Muhammad utusan Allah. Nah, di dalam tasawuf yang tertinggi sebetulnya sudah syukur itu 3 itu menjadi 1. Menurut bahasa orang Jawa apa? Manunggaling kaula Gusti. Nah, menurut bahasa tasawuf yang tinggi itu ittihad atau hulul. Lah bagaimana ittihad atau hulul itu syahadatnya? Secara teoritis masih bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bimakna a'taqidu wa usaddiqu wa adriku anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya yakin, saya percaya, saya yakin, saya merasakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Tapi nggak bisa. Menyatu itu hanya 1 jadinya. Seperti kopi. Contoh kopi aja dulu. Kopi itu kalau terlalu pahit, gulanya yang disalahkan. Kurang gulanya ini. Nah, kopi itu kalau terlalu manis, gulanya juga yang disalahkan. Keaken gula, kebanyakan gula. Tapi ketika betul-betul 3 in 1, orang mengatakan kopinya top markotop. Gulanya nggak disebut, airnya nggak disebut. Nah, begitu pula ketika betul-betul menyatu dengan Tuhan, seperti apa yang dikatakan Al-Junaid dengan Al-Bustami. Kalau Al-Junaid kan mengatakan wa minat tauhidi wa qa'at tasdiqu bihi, wa minat tasdiqi bihi wa qa'at tahqiqu alaihi, wa minat tahqiqi alaihi jarat al-ma'rifatu bihi, wa minal ma'rifati bihi wa qa'at al-istijabatu fi ma da'a ilaihi illa ayyaqula al-fani kana mawjudan mafqudan wa mafqudan mawjudan. Fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana, tsumma kana ba'da ma lam yakun haitsu kana kana. Dari kita percaya tenggelam percaya kepada Tuhan secara totalitas, lalu dia mendapat hidayah, mengetahui Tuhan ada secara rasional. Ketika kita sudah mampu mengetahui Tuhan ada secara rasional, lalu akan mendapat hidayah, mampu merasakan Tuhan ada dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah mampu merasakan Tuhan ada dalam kehidupan ini, akan mendapat hidayah bertemu dengan Tuhan. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, akan mendapat hidayah menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Maka sebelumnya betul-betul dia menyatu kepada Tuhan, dia mesti mengatakan kana maujudan mafqudan wa mafqudan maujudan. Allah itu maha ada, tapi hilang lenyap dalam kehidupan ini. Allah hilang lenyap dalam kehidupan ini, tapi maha ada. Dan ini kepercayaan. Fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana. Allah itu maha ada, tapi seakan-akan tidak ada dalam kehidupan ini. Allah seakan-akan tidak ada, tapi maha ada. Nah, ini sudah merasakan sayup-sayup itu, merasakan ada Tuhan dalamnya. Ini sudah aliran keyakinan. Nah, tingkatan keyakinan. Lalu faba'da malam yakun, ketika sifat basyariahnya itu hilang, diganti Tuhan sudah. Kana. Maka yang ada di dalam diri manusia itu adalah Tuhan. Nah, orang yang seperti ini menurut filsuf itu adalah orang yang tingkatan syukurnya tinggi. Lalu dia mendapat gelar di dalam Al-Quran al-muttaquna aw syakirun. Orang-orang yang takwa dan orang-orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampean rangkum, kembalikan kepada Google Classroom, dan sampean absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.